Halo semuanya, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Nadia Zara Putri dari kelas A. Di video kali ini saya akan mereview materi dari kelompok 11 yang berjudul Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter Terhadap Ketimpangan Ekonomi di Indonesia. Materi ini membahas bagaimana kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah dan Bank Indonesia dapat mempengaruhi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Pada pengantar, kelompok 11 menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan penting di Indonesia karena distribusi pendapatan dan pembangunan belum merata. Jadi, walaupun ekonomi terus tumbuh, masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan manfaat pembangunan. Pada saat ini juga dijelaskan bahwa pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi. Selanjutnya, masuk ke kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara, seperti pajak, bantuan sosial, subsidi, dan pembangunan infrastruktur. Nah, sederhananya, kebijakan fiskal ini seperti orang tua yang mengatur keuangan rumah tangga. Ada uang yang masuk dan ada uang yang dikeluarkan supaya kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Begitu juga pemerintah yang harus mengatur uang negara agar kesejahteraan masyarakat bisa lebih merata. Kemudian, dijelaskan juga tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi. Salah satunya melalui pengaturan suku bunga. Kalau dianalogikan, kebijakan moneter itu seperti pengatur suhu ruangan. Saat inflasi terlalu tinggi, ekonomi perlu diinginkan supaya harga-harga tetap stabil. Tetapi ketika ekonomi melambat, kebijakan dibuat agar aktivitas ekonomi bisa bergerak kembali. Kebijakan fiskal dan moneter sangat mempengaruhi ketimpangan ekonomi. Jika kebijakan berjalan dengan baik, lapangan kerja bisa bertambah, daya beli masyarakat meningkat, dan pertumbuhan ekonomi bisa lebih merata. Namun, jika kebijakan tidak tepat sasaran, ketimpangan justru bisa semakin besar karena kelompok yang memiliki modal lebih besar biasanya lebih mudah mendapatkan keuntungan dibanding masyarakat kecil. Pada pengaruh kebijakan fiskal, dijelaskan bahwa bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan membuka lapangan kerja. Tetapi di sisi lain, pengeluaran pemerintah yang terlalu besar juga bisa meningkatkan defisit anggaran dan utang negara. Jadi, pemerintah harus tetap menyeimbangkan antara bantuan kepada masyarakat dan juga kondisi keuangan negara. Pada kebijakan moneter, dijelaskan juga bahwa perubahan suku bunga sangat mempengaruhi masyarakat. Ketika suku bunga turun, kredit menjadi lebih mudah sehingga usaha dan investasi meningkat. Sebaliknya, ketika suku bunga naik, cicilan menjadi lebih mahal dan konsumsi masyarakat bisa menurun. Bagi saya, bagian yang paling menarik adalah studi kasus Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN saat pandemi COVID-19. Program ini membantu masyarakat melalui bantuan sosial, subsidi, dan dukungan UMKM agar tetap bertahan di masa pandemi. Dijelaskan juga contoh kebijakan moneter saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga pada tahun 2022 sampai 2023 untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas rupiah. Dari materi ini, saya belajar bahwa kebijakan ekonomi bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulannya, kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Kedua kebijakan ini harus berjalan seimbang agar stabilitas ekonomi tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat bisa lebih merata. Sekian review materi kelompok 11 dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan semoga penjelasan ini mudah dipahami. Thank you for watching.